Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Dia Anissa Trimulya dengan NIM 2043078. Sebelah saya Bunga Permatasari dengan NIM 2004374. Dan sebelah saya Dini Ernest Monika NIM 200443006. Baiklah, kami akan menampilkan hasil wawancara kami di Ayam Geprek Kanada dekat UNT. Kalau tempat ya makan. Ngontrak apa? Tadi kan yang kami review kalau jalan kampus UNT tentu mahasiswa yang lebih diutamakan. Modal usaha sendiri itu kami dapatkan dari investor yang menginvestasikan modal ke sini. Jadi partner gitu ya, Bang? Usaha Ayam Geprek Kanada ini udah berdiri berapa lama gitu, Bang? Berdirinya yang disebutkan udah lama. Kalau yang itu ya bukan jurnal. Kayak franchise gitu, Bang? Franchise cuma di bagian Sumbar yang di sini. Oh, cabang gitu. Berarti udah banyak yang akan Ada banyak di Jakarta misalnya. Yang di bagian Sumbar sini baru sampai. Oh iya. Jadi pertama kali ya, Bang, di Sumbar ya, Bang? Iya. Orang ya, Bang? Jumlah karyawan itu di sini kan cuma bertiga. Ketiga aja, Bang? Dan yang masak 32 orang. Sehari kadang paling sedikit dapat 500 ya, Bang? ya 500. Kalau sebulan mungkin anggaran sekitar 5 juta 6 juta. Kalau di pembukuan cuma nggak dibukuin kayak konsultasi yang itu, cuma sekedar aja kira-kira aja penjualan bahan, peralatan listrik, air, Iya. cuman nggak dibukuin semua. Dari jam berapa sampai jam berapa aja gitu, Bang? Kalau buka dari awal buka jam 8 pagi sampai ke, kalau palingan udah selesai semuanya dari 10.11 sampai 11 pagi. Tutup sampai jam 11 paling lama. Jam 11 malam Iya. tutupnya gitu ya, Bang? Iya. Kalau untuk utamanya itu gimana, Bang? Bahan itu belinya di mana gitu, Bang? Kalau untuk kayak ayam, bahannya itu dibeli dari pabriknya, kayak udah ngambil kontrak itu dan dia tinggal ngirim kontrak. Oh, udah ada distributor sendirinya gitu, Bang. Suppliernya juga ada gitu. Terus kalau untuk kentang, sosis dan snack-snack yang lainnya gitu kan biasanya kan ada kayak frozen food gitu. Itu tuh Bang belinya tuh dalam bentuk frozen food atau yang kemasan-kemasan yang biasa aja gimana gitu? Kalau kayak snack itu belinya di Frozen Food biar lebih bagus gitu kan, nggak terlalu beli. Iya. Kalau untuk itunya gimana, Bang? Minuman kan lebih banyak itu ya, kayak kemasan gitu ya, Bang. Terus paling itu tuh kayak beli di mana gitu, Bang? Beli di kedai aja. Toko-toko kelontong gitu ya, Bang? Kalau partner tentu kalau di sini berdiri sendiri. Kalau yang soal dana modal itu ada investornya yang ngasih ke modal buat beli. Kalau soal berdiri sendiri itu ya sendiri, tapi ada investornya yang ngasih modal. Laba itu dibagi dua, kayak dibagi sama investornya. Misalnya berapa yang kita harus dapat berapa. Kalau masalah investor itu ya urusannya antara yang berdua saja, kak, yang
kayak investor sama yang punya yang atas nama ini, atas usaha ini. Kalau mereka udah selesai berdua kayak berhitung labanya, baru yang punya nama atas nama perusahaan ini baru membagi ke yang rekan-rekan berdua tuh. Berarti yang di investor itu udah selesai masalah laba itu dia sendiri aja. Yang lebihnya itu baru dibagi ke kita. Oh iya iya. Iya, disimpan dalam tabungan kan itu kayak uang modal untuk pengen kembali. Kalau saat ini kan nggak jalan, uangnya nggak apa namanya, nggak cukup itu aja kan. Oh iya. Ada tabungan. Ada untuk pengembangan usaha dan lain-lain, tabungan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Bunga Permatasari, dan kedua teman saya, yaitu Dea Anissa Trimulya dan Dini Ernest Monika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan DFD pada usaha ayam geprek Kanada yang telah kami wawancarai. Ini merupakan DFD pada ayam geprek Kanada, di mana dalam DFD ini mencakup seluruh kegiatan yang terjadi pada usaha ayam geprek Kanada ini. Yang pertama itu dimulai pada pengolahan bahan. Pengolahan bahan di sini dilakukan oleh juru masak. Pengolahan bahan ini didasarkan atas pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu sistem penjualan. Di sistem penjualan ini terdapat proses pencatatan penjualan yang dilakukan oleh kasir. Dalam usaha ayam geprek Kanada ini, kasir bertugas pada hal-hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan, baik itu penjualan ataupun pembelian. Lalu di sistem penjualan ini juga ada penjualan yang dilakukan secara tunai dan kredit yang dilakukan oleh para pelanggan. Lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu sistem pembelian. Di sistem pembelian ini adanya permintaan pesanan dari pemasok. Permintaan pesanan di sini maksudnya adalah permintaan yang berasal dari ayam geprek Kanada ini kepada pemasok atau penyuplai ayam-ayam yang menjadi bahan baku untuk diproses. Lanjut ke sistem selanjutnya, yaitu ada sistem penggajian. Sistem penggajian di sini adalah sistem penggajian yang dilakukan kepada karyawan, yaitu kasir, juru masak, dan pramusaji. Pembayaran gaji di sini dilakukan secara pembayaran per bulan atau pembayaran per 1 bulan. Lalu tahap yang kelima yaitu ada pencatatan atau pembukuan. Pencatatan pembukuan dilakukan oleh kasir. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada usaha ayam geprek Kanada ini. Yang pertama itu ada kegiatan atau proses produksi. Kegiatan pada proses produksi dilakukan oleh bagian juru masak atau koki. Proses ini diawali dengan pengambilan bahan baku di gudang penyimpanan untuk diolah. Bahan baku yang mana dalam hal ini adalah ayam diambil dari pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier akan menerima setiap permintaan ayam yang dibutuhkan oleh ayam geprek Kanada ini. Jika seandainya pada hari itu ada pemesanan atau permintaan dari konsumen untuk keesokan harinya dalam jumlah yang cukup besar, maka karyawan dari pihak ayam geprek Kanada ini akan memberitahukan kepada supplier atau pemasok ayam berapa jumlah ayam yang akan dibutuhkan. Lalu pemasok akan menyediakan ayam sebanyak jumlah yang dibutuhkan. Setelah bahan diantarkan oleh para pemasok, maka bahan tersebut disimpan di dalam gudang, yang dalam hal ini karena bahan bakunya adalah ayam atau makanan, maka disimpan pada kulkas khusus atau freezer. Jadi, dalam proses produksi ini juga terdapat fungsi dari bagian gudang itu sendiri, yaitu sebagai tempat pengambilan bahan atau tempat penyimpanan bahan. Saat adanya pesanan, bahan akan diolah oleh juru masak atau bagian dapur. Ketika bahan siap diolah, pesanan pun siap disajikan kepada konsumen atau pelanggan. Dalam setiap harinya, tidak ada pencatatan mendetail berapa bahan yang akan diambil atau dipakai. Bahan diolah oleh juru masak sebanyak perkiraan rata-rata jumlah penjualan harian maupun tergantung dari jumlah pesanan yang sudah dipesan konsumen pada hari sebelumnya.
Tidak ada perhitungan komplit atau pasti terkait berapa porsi yang akan diproduksi setiap harinya. Ini merupakan DFD pada kegiatan produksi yang dimulai dari tahapan 1.1 yaitu penerimaan pesanan. Penerimaan pesanan dalam hal ini pelanggan akan melakukan pemesanan, lalu lanjut ke tahap yang kedua yaitu pengambilan bahan baku. Pengambilan bahan baku dimaksudkan di sini yaitu pengambilan kepada pemasok. Lanjut ke tahap yang ketiga yaitu 1.3 pengolahan bahan baku. Pengolahan bahan baku di sini adalah proses penyiapan makanan kepada para pelanggan. Dan tahap yang terakhir yaitu 1.4 adalah penyajian makanan. Penyajian makanan di sini disajikan oleh karyawan di bagian pramusaji, di mana nanti penyajian ini akan diberikan kepada pelanggan. Lanjut ke kegiatan proses selanjutnya yaitu adalah kegiatan proses penjualan. Kegiatan proses penjualan dalam hal ini terdapat ada dua jenis penjualan yaitu penjualan langsung dan penjualan melalui aplikasi Gojek. Di sini kita akan membahas dulu bagaimana proses penjualan itu. Penjualan dalam ayam geprek Kanada ini dilakukan baik secara langsung serta juga melalui online atau melalui aplikasi Gojek. Penjualan secara online dilakukan dengan menggunakan aplikasi Gojek, kemudian disiapkan makanannya dan disajikan oleh pramusaji kepada pelanggan dan juga kasir melalui delivery Gojek. Dalam upaya penjualan yang dilakukan, ada upaya pemasaran yang dilakukan melalui media sosial dan juga berita dari mulut ke mulut. Penjualan dilakukan dengan pesanan tanpa adanya suatu bukti penjualan yang kemudian dicatat oleh bagian kasir sebagai bukti uang masuk dan dicatat piutang jika dilakukan secara kredit tanpa adanya batasan penentuan kapan waktu dibayar. Akan tetapi, biasanya pembayaran dilakukan oleh pelanggan paling lama sehari atau 2 hari. Hal ini hanya didasarkan pada sistem kepercayaan saja. Pada akhir jam kerja, kasir menghitung pemasukan hari ini dan untuk penghitungan uang keluar dilakukan ketika pembelian bahan baku, kemudian dikurangi gaji bulanan pegawai, yang kemudian didapat laba atau rugi bersih dari usaha yang dijalankan. Untuk barang jadi yang belum terjual disimpan dahulu pada alat khusus pemanas makanan dan pada hari besoknya akan diolah lebih lanjut. Namun dalam hal ini biasanya tidak terlalu banyak makanan yang tersisa karena jumlah pengunjung atau pelanggan yang cukup banyak. Ini merupakan DFD dari kegiatan penjualan langsung yang dimulai pada tahap 1.0 yaitu adanya pemesanan. Pelanggan akan melakukan pemesanan dan dari sini akan dilakukan pencatatan pesanan atau penjualan oleh kasir. Selanjutnya pada tahap 1.1 adanya penyiapan atau penyajian pesanan. Penyiapan atau penyajian pesanan akan disiapkan oleh pramusaji yang sebelumnya pada kegiatan produksi sudah diolah oleh bagian juru masak. Lanjut ke tahap 1.2 yaitu adanya pembayaran. Pembayaran di sini di mana pembayaran sebelumnya itu dilakukan oleh pelanggan melalui kasir baik itu secara tunai maupun kredit. Dan nantinya kasir akan melakukan pencatatan penjualan tunai atau kredit tersebut. Ini merupakan DFD dari penjualan melalui aplikasi Gojek. Tidak jauh beda dari yang tadi, di mana tahap 1.0 itu adanya pemesanan. Pemesanan di sini pelanggan melakukan pemesanan melalui aplikasi Gojek. Lalu dari sini akan adanya penerimaan pesanan oleh kasir. Lanjut ke tahap 1.1 yaitu penyiapan atau penyajian pesanan. Penyiapan atau penyajian pesanan ini yang penyiapan makannya itu akan disajikan nantinya oleh pramusaji. Lalu karena ini pembelian melalui online, jadi pramusaji akan memberikan makanan yang sudah dihidangkan tadi kepada kasir. Dan setelah itu, kasir akan memberikan makanan tersebut kepada driver Gojek. Driver Gojek selanjutnya akan melakukan pembayaran kepada kasir. Dan di tahap pembayaran ini, pelanggan akan melakukan pembayaran baik itu secara langsung kepada driver Gojek ataupun melalui aplikasi. Karena di sini terdapat beberapa kegiatan, yaitu adanya kegiatan produksi dan kegiatan penjualan,
Maka dari kegiatan produksi dan kegiatan penjual ini terdapat beberapa kelemahan. Kita balik kepada kegiatan produksi. Kelemahan dari proses produksi ini yaitu juru masak bisa saja boros dalam pengadaan atau pengambilan bahan baku karena tidak adanya kontrol dari pihak yang lain dan hanya dia yang berhubungan dengan bagian memasaknya. Adapun solusi atau antisipasi yang dapat kami tawarkan adalah dengan adanya kontrol dari pihak yang lain, baik dari karyawan lain atau menyiapkan karyawan khusus pada bagian gudang dalam pengecekan dan pengambilan bahan. Untuk usaha ayam geprek yang ada di cabang Kota Padang ini, untuk meminimalkan biaya, maka pengontrolan bisa saja dilakukan oleh karyawan di bagian pramusaji. Jadi maksudnya karyawan pramusaji yang akan membantu dalam proses produksi pengecekan bahan ini. Dan pada kegiatan penjualan baik itu penjualan langsung ataupun penjualan melalui aplikasi Gojek ini, juga terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan dari proses penjualan ini bisa saja terdapat pada bagian kasir yang menipu adanya pengadaan piutang dengan tidak membukukan piutangnya. Sementara dia menerima uang. Untuk uang tunainya, si kasir bisa saja menyelundupkan uang dan mencatat jumlah yang diterima tidak sesuai dengan fisik uang yang diterima. Karena semua hal yang berkaitan dengan uang dipegang oleh kasir, kecuali hanya pesanan yang masih bisa dikontrol oleh bagian pramusaji dengan menerima dan tahu rincian harganya. Namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kasir dan pramusaji melakukan kecurangan dalam pencatatan. Solusi atau antisipasi yang dapat kami tawarkan di sini adalah diadakannya karyawan di bagian pencatatan yang berbeda dengan fungsi penerimaan uangnya. Hal ini akan menghindari bagian kasir yang tugasnya menerima uang dan pencatatan dapat dilakukan pengambilan uang. Pemilik modal hendaknya juga selalu melakukan pemeriksaan langsung secara tiba-tiba, dalam artian tidak memberitahu kapan waktu kedatangannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk kegiatan atau proses transaksi kegiatan usaha selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Berikutnya DFG yang ketiga, yaitu DFG untuk siklus pembelian. Pembelian di sini itu dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Yang dimulai bagian dari juru masak itu mengecek persediaan barang dan mendapat informasi berupa stok barang yang kosong akan dilakukan pembelian sekaligus permintaan dana kepada bagian kasir. Dan kasir akan mencatat kegiatan ini. Berikutnya dilanjutkan dengan DFD 1.1 pemesanan bahan baku oleh juru masak kepada pemasok. Nantinya pemasok akan melakukan pengiriman dari barang yang dipesan itu. Dan dilanjutkan dengan pengecekan dan penerimaan bahan baku di kegiatan 1.2 oleh bagian juru masak dan juga penyimpanan barang oleh bagian juru masak di freezer. Adapun kelemahan dari siklus pembelian dari ayam geprek Kanada ini bisa saja terjadi kasus penggelapan atau pengambilan bahan baku oleh bagian juru masak karena dia yang bertugas mengontrol bahan baku. Bisa saja juru masak itu mengada-ada bahan yang kehabisan. Setelah diberi uang, bisa saja juru masak ini akan mengurangi pembelian baik dari kuantitas maupun kualitas, dan bisa saja biasanya juru masak itu melakukan pembelian karena uang yang diberikan itu sebelum barang diterima dan tidak diotorisasi oleh bagian kasir. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu kasir harus berkoordinasi dengan bagian penjualan dan adanya bukti dari pihak pemasok. 2. Adanya bagian pengecekan barang oleh bagian selain juru masak. Siklus yang keempat yaitu sumber daya manusia atau penggajian. Dalam bagian SDM ini terdapat pemeliharaan karyawan, di mana di sini terdapat 3 orang karyawan, bagian juru masak, bagian kasir, dan bagian pramusaji. Di mana penggajian ini dimulai dari kasir. Kasir menghitung hari kerja dari karyawan itu dengan membuat rekap karyawan, rekap kehadirannya di kegiatan 1.0 yang bersumber dari data waktu bekerja. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 1.1 itu mencatat gaji oleh kasir dan penyerahan laporan
gaji itu kepada pemilik. Dari pemilik inilah nantinya yang akan memberikan gaji kepada karyawan dari ayam geprek Kanada ini. Nah, siklus penggajian yang dilakukan pada ayam geprek Kanada ini secara umum ini sudah cukup baik. Namun sedikit kelemahan dari siklus penggajian atau SDM ini biasanya pengadaan kehadiran yang dibuat oleh bagian kasir, karena kontrol dari catatan kehadirannya itu tidak otentik dan tidak kuat. Bisa saja ketiga orang karyawan ini teman dekat dan saling berkompromi untuk menutupi satu sama lainnya. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan membuat sistem kehadiran yang otentik seperti kehadiran melalui sidik jari atau hal lainnya yang membutuhkan bukti yang kuat mengenai kehadiran dan laporannya kepada pimpinan itu baik per minggu, per hari, per sekian hari. Yang penting ada laporannya secara jelas kepada pimpinan. Berikutnya, untuk gaji yang diberikan cukup jelas, diberikan oleh pihak yang memiliki atau pihak pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas usaha yang dijalankan ini. Berikutnya untuk pencatatan. Sini pencatatan atau pembukuan. Pada usaha ayam geprek Kanada ini dilakukan pencatatan karena usahanya masih kecil dan tidak memuat siklus akuntansi yang begitu kompleks. Di sini ada kegiatannya cuma 4, yaitu pertama kegiatannya modal, 1.1 pengeluaran kas, 1.2 penerimaan kas, 1.3 pencatatan piutang. Di sini dimulai dari pemilik. Pemilik menyetorkan modal awal dan menyerahkannya kepada bagian kasir. Untuk pengeluaran kasnya itu berasal dari pembelian bahan dan juga penggajian. Kemudian untuk penerimaan kas 1.2 itu berasal dari penjualan tunai dan 1.3 pencatatan piutang itu berasal dari penjualan kredit. Nah, semua kegiatan ini dilakukan oleh bagian kasir. Kelemahan dari siklus pencatatan di ayam geprek Kanada ini yaitu bagian pencatatan ini semuanya itu kasir. Jadi kelemahannya kasir bisa saja membuat transaksi yang mengada-ada tentang uang keluar dan uang masuk. Semua transaksi uang keluar, uang masuk, uang yang diterima dipegang oleh kasir. Banyak celah bagi kasir akan melakukan pengada-adaan tentang transaksi yang terjadi. Sama halnya dengan penjualan yang dilakukan, tidak menutup peluang bagi kasir untuk melakukan kecurangan pada pembukuan. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang demikian, maka dapat diatasi dengan memisahkan bagian antara pencatatan dan bagian kasir yang memegang fisik uang itu berbeda orangnya. Sama halnya dengan penjualan tadi. Saya Dea Anissa Trimulya, NIM 2004308, akan melanjutkan presentasi voucher kegiatan usaha pada ayam geprek Kanada. Baiklah, yang pertama pelanggan atau customer. Dimulai melakukan pemesanan, yaitu daftar pemesanan, lalu dilanjutkan dengan daftar penjualan. Lalu kasir atau bagian keuangan menerima permintaan pesanan yang ada pada daftar penjualan, lalu mencatat uang dan masuk dan keluar. Bagian produksinya pengecekan bahan baku. Pengecekan bahan baku melakukan pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, lalu penyajian pesanan. Lalu dilanjutkan dengan pembelian bahan baku ke pemasok, yaitu ada proses persiapan permintaan, selanjutnya proses pengantaran dan bahan baku, lalu selanjutnya menerima pembayaran. Lalu kita beralih ke pemilik modal, yaitu melakukan pemeriksaan atau pemantauan langsung. Selanjutnya menerima data laporan kerja karyawan, lalu memberikan gaji kepada karyawan, selanjutnya data uang masuk dan uang keluar. Lalu di bagian mencatat uang masuk dan uang keluar, melakukan pengecekan laba. Baiklah,
Dari hasil wawancara dan survei langsung yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ayam geprek Kanada ini merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang usaha industri makanan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dari saya maupun rekan-rekan saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.